Shalom Bapak Ibu, kali ini kita akan membahas tentang suatu judul yang menurut saya itu cukup menarik. Karena khususnya dari teman-teman dan saudara-saudara saya yang dari Islam mengatakan, saya yang dulu tauhid masuk ke dalam Trinitas, yang dulunya Tuhannya satu menjadi Tuhannya tiga. Jadi saya dikatakan memiliki tiga Tuhan. Nah, di sini melalui video ini saya berharap kita bisa sama-sama belajar, baik yang dari Kristen maupun dari Islam. Kita sama-sama belajar berdasarkan teks, jadi tidak keluar dari teks. Nah, di sini kita akan bahas melalui dua pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan secara ilmiah. Tentu ini berkaitan dengan ilmu logika. Jadi bermula dari seorang teman yang mengatakan bahwa Tuhan saya tiga karena dia telah membaca sebuah ayat di dalam Alkitab. Terjemahan dari ayat ini. Apa itu Bapak Ibu? Ini dia. Poretentes matesate pantataetni baptizontes aftu istono matu patros ketu aios pneumatos. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Matius 28 ayat 19. Saya maklum. Kenapa? Karena teman saya ini tidak membaca kitab Kejadian sampai Wahyu. Jangankan kitab Kejadian sampai Wahyu, hanya membaca ayat ini saja, yang mungkin didapatkan dari sebuah modul atau dari sebuah pembelajaran atau kuliah umum atau apapun yang mungkin yang bisa didapatkan di internet Bapak Ibu. Nah, hanya karena membaca tulisan Bapa dan Anak dan Roh Kudus langsung mengatakan, oh tidak bisa, ini tiga. Kenapa? Ada kata dan di situ. Nah, kata dan dalam penjumlahan matematika itu sudah pasti 1 tambah 1 tambah 1 3. Jadi tidak mungkin 1. Nah, hebatnya Bapak Ibu, teman-teman kita dari Islam, mereka bisa menyebutkan Trinitas. Sementara mungkin kalau orang Kristen itu pasti jarang menyebut tauhid, ya. Jarang sekali saya dengar ada orang Kristen bilang tauhid. Teman kita, saudara-saudara kita yang dari Islam yang suka mengatakan, yang sering mengatakan Trinitas atau Tritunggal. Keren. Sebenarnya ini adalah sedikit agak keluar dari pembicaraan kita hari ini. Ini adalah salah satu gambaran bahwa saudara-saudara kita yang dari Islam mau belajar tentang akidah di luarnya. Nah, sementara orang Kristen belum tentu mau untuk belajar sesuatu yang di luar dari akidahnya. Nah, ada baiknya, ada tidaknya. Nah, baiknya gimana? Kita bisa membahas lebih, memiliki pengetahuan dan wawasan yang lebih di luar dari akidah kita. Cuma pada umumnya orang belajar itu karena punya tension yang negatif, untuk mencari celah, untuk melemahkan, bukan mempelajari secara komprehensif. Nah, gambarannya begini Bapak Ibu. Dulu saya sempat belajar termodinamika. Nah, itu adalah mata pelajaran yang paling menarik dan menantang buat saya. Nah, misalnya saya punya satu buku dan materinya ada, dikasih di dalam introducing, saya hanya baca beberapa halaman dan ketemulah rumusnya seperti ini. Nah, saya sudah tahu nih, apa itu P, pressure, itu artinya tekanan. Nah, apa itu T, oh, itu temperature, ya. Nah, dengan hanya mengetahui tekanan dan temperature, saya pikir belum menjamin saya memahami seluruh buku hukum termodinamika itu. Kenapa? Saya harus ikuti tahap yang seperti ini Bapak Ibu. Coba perhatikan rumus-rumus yang ada, yang saya tunjukkan pada slide ini. Lihat, hampir setiap baris selalu ada P dan T. Ada temperatur, ada tekanan. Ada tekanan, ada temperatur. Saya tidak akan bisa dikatakan lulus, saya tidak akan bisa dikatakan menguasai
pelajaran termodinamika sebelum lulus melewati persamaan-persamaan bilangan matematika seperti rumus ini Bapak Ibu. Nah, saya pikir hal yang sama juga terjadi ketika kita hanya mungkin tahu satu ayat, terus lantas kita katakan bahwa kita menguasai satu kitab. Saya pikir tidak afdol. Dan saya pikir tidak fair. Dan saya pikir di luar daripada akal sehat. Kenapa? Bagaimana mungkin hanya dengan mengambil satu ayat atau beberapa ayat atau beberapa bagian dalam sebuah buku atau literatur, kita katakan bahwa kita itu menguasai itu. Nah, kaitannya seperti ini Bapak Ibu. Ini juga memiliki dua sisi, baik kepada saudara saya yang dari Islam maupun kepada saudara saya yang dari Kristen. Kalau misalnya seorang Islam yang masih belajar modul saja, contoh kita katakan yang paling populer yang banyak dibahas oleh orang Islam adalah Kristologi. Nah, hanya dengan mempelajari satu modul, ada diktatnya, ada ininya, langsung kita katakan bahwa kita itu ahli Kristologi. Mohon maaf, sebelum kita membaca minimal Matius sampai Wahyu, saya pikir tidak relevan kalau kita katakan bahwa kita adalah seorang ahli Kristologi. Itu fair. Sama seperti buku yang saya sebutkan tadi. Hanya dengan mengambil satu bagian atau beberapa bagian dalam buku termodinamika, saya tidak serta-merta dikatakan saya menguasai termodinamika. Kenapa? Buku yang tebalnya segini, hanya dengan mengambil beberapa halaman, tidak langsung membuat saya memahami termodinamika. Harus melewati tahap seperti yang sudah saya tunjukkan, bahwa rumusnya bukan hanya sekedar pressure and temperature. Masih banyak hal yang harus dibahas. Nah, halnya juga yang sama kepada Kristen. Belum membaca Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas, tidak afdol kalau kita katakan bahwa kita tahu Quran. Hal yang sama juga terjadi Bapak Ibu. Jadi, kita bicara secara fakta dan literatur. Kalau kita katakan kita menguasai Alkitab, merasa lebih tahu dari orang Kristen, ini khusus kepada teman-teman saya, saudara saya yang dari Islam. Mohon maaf, sebelum Anda membaca Kejadian sampai Wahyu, bagi saya, ini menurut pribadi saya, Anda bukan seorang ahli. Hal yang sama juga terjadi kepada yang Kristen. Sebelum Anda membaca Quran, Al-Fatihah sampai An-Nas, mengaku sudah mengetahui banyak tentang Islam. Mohon maaf, belum. Karena apa? Pembelajaran itu harus komprehensif Bapak Ibu dan sistematis. Supaya apa? Kita bisa dapat clue-nya, kita bisa dapat gambarannya. Nah, saya lanjut. Kembali. Ini hanya mengingatkan saja supaya tidak terjadi yang namanya debat kusir yang tidak bermanfaat. Saya katakan itu tidak bermanfaat. Kenapa? Sama-sama tidak belajar secara komprehensif, secara terintegrasi, tapi membahas sesuatu yang terintegrasi. Kan nggak afdol. Kita katakan kita harus belajar termodinamika, ya harus baca semua. Sama-sama kita harus baca termodinamika, itu baru namanya diskusi yang baik, Bapak Ibu. Nah, kembali ke yang kita bahas hari ini. Nah, teman saya itu bilang, nah, dalam penjumlahan matematika, kata dan itu adalah penjumlahan. Dalam matematika, kata dan itu adalah penjumlahan. Sampai teman saya itu bilang, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Berarti dan. Berarti 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Jangan ditafsirkan macam-macam. Nah, orang Kristen atau para pendeta atau para teolog mengatakan bahwa 1 tambah 1 tambah 1 itu sama dengan 1. Di mana? Itu nggak masuk akal. Itu di luar akal sehat. Nah, ya ada benarnya Bapak Ibu. Saya katakan benar. 1 tambah 1 tambah 1 dalam matematika itu adalah 3. Jadi, saya setuju dengan pernyataan teman saya itu. Dan saya katakan, oke, saya ikutin. 1 tambah 1 tambah 1, jangan ditafsirkan 1 di dalam 3. Karena apa? Karena ada kata dan di sana. Baik. Nah, sekarang saatnya kita akan bahas tentang matematikanya. Bedakan kata dan bedakan kata atau, kata beliau. Nah, ini saya tampung Bapak Ibu. Nah, menariknya adalah kita masuk ke dalam teks sekarang. Conjunction atau kata penghubung. 2 kata penghubung yang dipakai, yang biasa dipakai di dalam Quran itu adalah wa dan au. Wa artinya dan au
artinya atau. Nah, kita akan lihat di dalam Quran surah 4 An-Nisa ayat 3. Kita bisa lihat sendiri Bapak Ibu di sini. Nah, ini bicara tentang berapa banyak yang bisa dinikahi oleh seorang Islam. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan, yang saya garis merah itu adalah matna wa thulatha wa ruba'a. Perhatikan kata wa di situ, saya kasih tanda panah. Ada 2 kata wa di situ. Nah, seperti yang sudah saya ungkapkan tadi, bahwa wa adalah dan au adalah atau. Kita artikan atau. Nah, di tanda panah besar, Anda perhatikan ada muncul kata au. Dan di tanda panah merah, saya kasih tanda wa. Namun, di dalam terjemahan Quran surah 4 An-Nisa ayat 3, 2 kata ini diterjemahkan sama. Ya, makanya ada muncul, maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Padahal dalam teksnya adalah 2 dan 3 dan 4. Kata au muncul di dalam tanda panah besar yang berwarna biru, baru diterjemahkan atau. Nah, ketika teman saya itu melihat ini, dia mulai agak nah, saya bilang, di dalam Quran surah 4 An-Nisa ayat 3, di situ dituliskan sesuai dengan teks. Kalau kita buat penjumlahannya, kalau kita buat perhitungan matematikanya dari ayat ini, berarti 1 istri dan 2 istri dan 3 istri dan 4 istri. Kalau dijumlahkan 1 dan 2 dan 3 dan 4, berarti ada 10 Bapak Ibu. Nah, bukan 1 istri atau 2 istri atau 3 istri atau 4 istri. Nah, ketika saya katakan begini, harusnya ini 10 istri, bukan 4 istri. Nah, kenapa ditafsirkan 4 istri maksimal? Padahal ayatnya mengatakan 10. Ya. Nah, saya hanya sampaikan, kalau 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 bisa ditafsirkan maksimal 4. Kenapa 1 tambah 1 tambah 1 tidak bisa ditafsirkan maksimal 1? Karena sama-sama kaidahnya Bapak Ibu. Pertama diambil dari angka terakhir, yang kedua diambil dari angka tertinggi, kan? Hal yang sama, itu baru namanya fair. Ini yang bisa saya bahas dari sisi matematis. Tunggu video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.